Bonafit and Law. Halo, selamat siang Hans. Oke, nama saya Nabila Amir. Saya merupakan salah seorang mediator dari Pengadilan Negeri Surabaya, non hakim ya. Juga merupakan lawyer, juga salah satu staf pengajar di Universitas Surabaya, Fakultas Hukum lebih tepatnya. Nah, mediator itu sama profesi ya, seperti layaknya pengacara gitu ya. Hanya saja kalau pengacara kita kan membela para pihak nih prinsipalnya, sedangkan kalau mediator tuh kita berdirinya di tengah-tengah. Nah, mediator ini sebenarnya profesi ya, profesi, dan sekarang sudah mulai gencar-gencarnya ditingkatkan gitu kan, ke banyaknya profesi tentang mediator, dan sifatnya itu lebih pada arah perdamaian. Kalau pengacara kan lebih banyak kita beracara ya di pengadilan, head to head dengan lawan. Sedangkan kalau mediator tidak, dia berdiri seorang diri di tengah-tengah. Jadi antara para prinsipal, antara kedua belah pihak, atau mungkin prinsipalnya lebih dari dua, mediator tetap berdiri seorang diri untuk bagaimana caranya menampung semua kebutuhan, semua harapan dan apa keinginan dari para pihak, dan kemudian berusaha untuk memecahkan persoalan yang ada. Jadi mediator itu betul-betul dia mainnya sendiri. Hakim juga ada mediatornya. Jadi kalau kita misalnya ke pengadilan gitu ya, kebanyakan sekarang kan baru gencar nih ada mediator non hakim gitu kan. Sebelum-sebelumnya kan mediatornya pasti hakim. Nah, contoh yang paling sederhana perkara perdata. Biasanya sebelum masuk dalam persidangan itu pasti ada mediasinya dulu. Entah sengketa apapun, apalagi yang berhubungan dengan sengketa keluarga, misalnya waris, perceraian dan lain sebagainya. Hakim pasti adalah mediator, bisa berkedudukan sebagai mediator di dalam sebuah sebelum masuknya persidangan. Tapi kalau mediator seperti saya yang non hakim itu nggak hanya di pengadilan, tidak hanya di pengadilan. Jadi saya bisa juga nih, misalnya ada sengketa antara A dan B yang mereka berpikir bahwa saya nggak mau panjang-panjang deh, kita selesaikan di luar pengadilan. Bagaimana caranya? Ya boleh mengundang mediator, istilahnya ada istilah yang berbeda-beda. Mengatakan mediator non hakim, ada yang mengatakan juga mediator independen. Jadi ini berbeda-beda, macam-macam kayak gitu. Terkait tugas dan fungsinya di emosi, sebenarnya kan sudah ada hakim, tapi kenapa orang menggunakan mediator atau malah memilih mending mediator bukan di masuk pengadilan? Oke, menarik sebenarnya, karena dunia mediator ini sebenarnya nggak begitu banyak yang tahu gitu kan. Kenapa sih harus ada mediator non hakim? Itu pertanyaan pertama. Seperti kita ketahui bersama, sebenarnya dunia hukum, khususnya di ranah peradilan kita di Indonesia ini sudah sangat-sangat overload ya. Bayangkan di Surabaya sendiri itu sudah berapa ribu gitu ya, dalam setahun majelis ini harus menyidangkan perkara-perkara tersebut. Tentunya ini tidak mudah gitu kan, memakan waktu, tenaga, pikiran dan lain sebagainya. Nah, oleh sebab itu sebenarnya mediator ini juga kan dikeluarkan oleh sertifikasinya, ini juga dikeluarkan oleh Mahkamah Agung melalui lembaga-lembaga tersertifikasi yang kemudian lulusannya adalah certified dari Mahkamah Agung kayak gitu. Nah, kenapa demikian? Sejak 2013 itu ada Perma, saya lupa nomornya berapa, terus keluar lagi Perma 2016 yang memberikan kewenangan kepada mediator. Nah, kenapa harus ada non hakim? Ya seperti saya bilang tadi, jadi kita nggak harus melulu ke pengadilan untuk bermediasi. Di luar pengadilan pun kita bisa melakukan proses bermediasi. Gitu. Nah, terkait hasil dari mediator ini sendiri, itu kan juga kalau hakim kan bisa. Oke, putusan ada juga gitu kan. Jadi gini, seperti layaknya kalau kita berdamai di pengadilan, majelis kan, salah satu hakim, misalnya Hans hakimnya nih, diminta untuk bermediasi dengan para pihak. Nah, ternyata sepakat untuk berdamai. Tentu ada berita acara yang dibuat oleh majelis dan kemudian ada putusan yang putusan itu putusan perdamaian namanya. Putusan perdamaian yang dikeluarkan majelis bahwa bahwa kedua belah pihak telah berdamai. Jadi kemudian besok-besok ada persengketaan lagi, maka ada dasar nih, sudah ada nih perdamaian. Nah, selain daripada itu sebenarnya kita juga ada yang namanya akta pandading.
Akta Vandading ini dikeluarkan oleh notaris. Nah, artinya mediator tidak hanya bergerak sendiri, juga perlu untuk bekerja sama dengan bidang-bidang keilmuan lain. Bukan keilmuan, lebih bidang-bidang profesi lainnya gitu ya, yang sebenarnya kita seiring sejalan kok. Jadi kayak saya itu terbanyak, jujur aja terbanyak kalau mau bermediasi, putusannya akta perdamaian yang saya gunakan, akta Vandading. Jadi kenapa? Karena saya menganggap bahwa ya sama aja sih, mungkin akan lebih cepat proses waktunya. Kalau putusan pengadilan kan saya harus bikin berita acara dulu, saya harus laporkan dulu ke pengadilan dan lain sebagainya, dan juga memakan waktu. Tapi kalau kita ke notaris misalnya akta Vandading sama aja. Cuman waktunya bisa lebih, ayo dong waktunya jangan lama-lama dong, biar orang jangan damai gitu kan. Itu biasa tinggal dililannya aja gimana. Terkait apa ya, waktu sih lebih tepatnya. Nah, waktunya. Kalau Bu Nabila sendiri sudah berapa lama? Oh, saya belum lama. Saya lulus dari salah satu lembaga yang tersertified Mahkamah Agung itu sekitar bulan Juni atau Juli 2019. Nah, kemudian setelah itu saya langsung, ketika saya dapat sertifikat, saya langsung mendaftarkan di pengadilan negeri. Dan alhamdulillah, saya lebih banyak di luar pengadilan loh ya. Lebih banyak di luar pengadilan. Alhamdulillahnya dari mulut ke mulut. Karena begini, satu, profesionalitas kita sebagai mediator itu juga diperhatikan. Kadangkala ada rasa bahwa kita itu berat sebelah. Nah, ini kan tidak boleh. Nah, perdamaian yang ada itu harus betul-betul di tengah. Banyak sekali hal-hal yang kemudian muncul ketika proses mediasi itu berjalan. Nah, bagaimana seorang mediator itu kemudian menyikapi? Nah, ini yang akhirnya menjadi kesan gitu kan, dan para pihak bilang, oh Bu Nabila aja, kamu ada sengketa ini ya, udah Bu Nabila aja. Dan itu berkali-kali. Bahkan saya pernah tuh mediasi Surabaya Jakarta. Saya pernah melakukan itu, dan sekarang proses mediasi pun sedang berjalan dalam beberapa perkara yang lain, kasus lainnya lah. Sejak tahun 2017 sampai sekarang, ada nggak pengalaman yang paling berkesan dari Bu Nabila? 2019. Ada. Saya itu belum lama ini sebenarnya. Sekitar bulan Oktober September tahun lalu lah. Saya bermediasi, saya diminta oleh salah satu prinsipal, Bu, saya tolong dong, saya ada masalah utang piutang dan lain sebagainya. Oke. Saya bantu gitu kan, dan saya suka mediasi itu di kafe-kafe gitu, kafe-kafe yang tenang ya. Di tempat ini pun saya pernah bermediasi dan tenang, dan juga maksudnya saya bisa bernegosiasi. Saya kan mediator bernegosiasi dua arah nih gitu kan. Kalau negosiator itu dia bernegosiasi atas nama diri kliennya, mewakili kliennya, ya layaknya pengacara sebenarnya. Tapi kalau saya kan tidak harus dua arah, dua kanan kiri, saya harus merangkum itu. Nah, kemudian awalnya pertemuan pertama saya memberikan gambaran, mediator tuh harus memberikan gambaran, Bu, ini kalau Ibu lanjutkan seperti ini, Ibu akan begini, risikonya akan begini, ini akan begini. Ya, kita memberikan gambaran tidak salah. Maksud dan tujuannya apa? Bukan berarti menjatuhkan mental dia, tidak tentu. Tapi memberikan gambaran, Bu, nggak usah lanjut jauh-jauh deh persoalan ini. Kita selesaikan sampai satu titik gitu aja. Nah, ternyata yang bersangkutan ini merasa wah, kayaknya Bu Nabila ini sengaja menjatuhkan mental saya. Mungkin kesannya seperti itu. Kemudian beberapa seminggu kemudian kami ketemu, dan ternyata dia sudah menggunakan jasa lawyer. Saya mempertanyakan, kalau kita ya layaknya lah, saya lawyer, Anda lawyer, misalnya kita saling bertanya, surat kuasa Anda mewakili prinsipal Anda mana? Kita saling bertukar memperlihatkan. Begitu juga ketika saya bermediasi, oke, surat kuasanya mana? Tidak bisa menjelaskan. Wow, bahasanya langsung kebun binatang yang keluar. Bukan prinsipalnya loh, kuasanya. Nah, satu, dan juga mempertanyakan berbagai hal dan lain sebagainya, kedudukan saya. Dan dia juga tahu bahwa saya lawyer kan, tapi posisinya begini. Saya kan kedudukan saya di situ mediator. Saya bukan lawyer, saya tidak mewakili prinsipal siapapun, dan itu jelas sejak awal ketika kedua belah pihak saya pertemukan, saya adalah mediator gitu. Nah, dia tidak terima. Akhirnya damai, meskipun yang bersangkutan ternyata menurut saya sebagai sebagai pengacara, ya pengacara yang cukup saya pertanyakan gitu ya. Anda pengacara kok tidak paham tentang kedudukan surat kuasa, itu satu. Anda yang kedua tidak paham bagaimana kedudukan orang sedang bermediasi. Di pengadilan pun saya selaku lawyer tidak pernah saya bisa berbicara langsung dengan majelis ketika proses mediasi sedang berlangsung.
klien saya itu bisa bisik-bisik dengan saya, tapi saya nggak boleh mengarahkan arah pembicaraan. Kalau dia tidak paham pertanyaan hakim, baru saya kasih tahu ini loh maksudnya, kayak gitu. Nah ini enggak, dia ikut nimbrung. Nah itu tidak boleh. Jadi saya membatasi dan saya punya ada etika dalam bermediasi yang saya pegang teguh dan cukup idealis sih kalau teman-teman saya bilang. Tapi ya mau tidak mau, ya memang aturannya seperti itu. Jangan sampai kemudian saya tidak beridealis ini, nanti terakhir saya merugikan para pihak. Saya nggak mau kayak gitu. Itu rame dan itu seru banget kemarin tuh. Kamu sih, Kamu lah. enggak kamu. Kok aku? Iyalah kamu yang salah. Kamu yang Kamu. salah. Kok aku? Enggak kamu lah. Kamu lah. Kamu yang marah. Enggak kamu. 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 Enggak kamu. 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 Enggak kamu. Kamu. Kamu yang salah. Enggak lah. Iya kamu lah. Enggak lah. Kamu. 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 Siapa Anda? Mediator. Mana tulisannya? Mari kita mediasi. Ya oke.